Tiga serangkai. Itulah sebutan untuk Anton, Huda, dan Edi. Persahabatan mereka begitu kental. Dimanapun mereka berada, tiga anak muda itu tak pernah pisah satu sama lain. Mereka dipertemukan saat masih duduk di bangku SMA, dan sampai sekarang persahabatan mereka masih terjalin baik. Saat ini mereka sudah bekerja dengan tempat yang berbeda. Tapi meski begitu, mereka selalu menyempatkan ngobrol bersama meski sekedar bertukar pikiran. Bulan depan mereka mendapatkan cuti lebaran dan disepakati mereka akan pergi mendaki Gunung Cermai. Dan untuk sampai di lokasi, mereka akan melewati perjalanan yang panjang, mengingat letaknya yang lumayan jauh. Gunung yang terletak di selatan tanah Sunda itu, yang tepatnya berada di Garut, memang sudah menjadi impian mereka sejak lama. Hingga perjalanan pun ditempuh dengan menggunakan bus Prima Jasa dari Gaplek, Tangerang Selatan. Setelah 15 menit menunggu, akhirnya bis itu pun muncul dengan kondisi kursi yang masih kosong. Terbesit dalam otak Edi, kenapa bus tersebut hanya ada 4 orang penumpang, tapi dia tetap tenang agar tak punya pikiran yang negatif. Mereka pun kemudian duduk berdampingan sambil bercengkerama. Tapi lama-kelamaan keanehan muncul dan dirasakan oleh mereka. Suasana terasa begitu hening dan sepi. Tatapan mata penumpang yang lainnya kosong. Keadaan bis begitu gelap dan tak ada tegur sapa dari penumpang yang lain. Sesekali bau amis menyeruak menusuk hidung, tapi mereka tetap mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Tiba-tiba ada suara harimau samar-samar dari belakang. Edi yang penasaran segera menoleh mencari tahu asal suara tersebut. Tapi tangannya dipegang oleh Huda, isyarat kalau Edi diharuskan tetap fokus ke depan tanpa menoleh ke belakang. Mereka memilih untuk berpura-pura tidur dan memejamkan mata. Suara-suara tangisan, suara-suara cerita minta tolong kerap mereka dengarkan. Dengan jantung yang berdetak kencang, kalimat takbir selalu diucapkan mereka. Tak terasa perjalanan sudah sampai di terminal Garut. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke alun-alun Cikajang. Cuaca dingin menyambut kedatangan mereka. Saking dinginnya jaket tebal tak mampu menghangatkan tubuh mereka. Dan akhirnya mereka sampai juga di kaki gunung. Edi tampak sudah tak sabar ingin sampai ke puncak. Mereka bertiga kemudian bergegas menuju perjalanan memasuki perkebunan yang begitu indah. Sampai akhirnya mereka sampai juga di dekat pohon yang tinggi. Edi merasakan dia sudah memasuki dunia lain. Tiba-tiba suara anjing menggonggong begitu keras terdengar, memecah konsentrasi mereka. Mereka memilih melanjutkan perjalanan tanpa memikirkan hal negatif. Tak terasa, perjalanan sudah hampir sampai. Mereka tampak kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat sebentar. Rindangnya pohon dan indahnya pemandangan membuat tentram hati mereka. Tiba-tiba suara arangan harimau kembali terdengar, membuat nyali mereka menciut. Dan suara itu selalu terdengar saat mereka berhenti, seolah harimau itu menyuruh untuk tetap berjalan. Apakah suara itu adalah suara harimau Jawa? Kalau benar itu harimau Jawa, mereka pun bernafas lega. Tapi faktanya harimau itu sudah lama punah sejak zaman Orde Baru. Pasti itu bukan harimau sembarangan, gumam Edi di dalam hati. Matahari sudah mulai condong di ufuk barat, tapi perjalanan belum sampai di puncak gunung. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dengan tenaga yang sudah mulai habis. Tiba-tiba Anton kebelet ingin buang air kecil. Saking kebeletnya, dia tak peduli di mana dia buang air kecil. Apalagi Anton lupa mengucapkan salam permisi. Bagaimanapun juga, mereka berada di area terbuka
yang tentu saja banyak makhluk tak kasat mata berkeliaran. Setelah selesai, perjalanan pun dilanjutkan. Di tengah jalan, tiba-tiba Anton merasakan hal yang aneh dalam tubuhnya. Kakinya terasa berat, seolah ada yang memegang. Ditambah lagi perutnya terasa sakit yang begitu menusuk. Dengan terpaksa, perjalanan pun dihentikan. Akhirnya Anton pingsan tak sadarkan diri. Waktu mulai gelap, kompas tak bisa berfungsi lagi. Persediaan makanan mulai menipis. Malam itu benar-benar malam yang mencekam bagi mereka. Cuaca yang dingin ditambah suara-suara anjing menggonggong menyempurnakan kesialan mereka malam itu. Mereka hanya bisa berdoa agar ada keajaiban yang datang menolong, dan doa mereka pun diijabahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dari kejauhan terlihat sorot lampu senter. Sekuat tenaga mereka meminta bantuan pertolongan. Mereka kemudian memanggil-manggil orang di balik lampu senter tersebut. Anton masih lemas dengan kondisinya. Akhirnya lampu senter itu pun semakin mendekat, dan orang itu ternyata tim pengawas di Gunung Ciremai. Mereka pun dibawa ke pos untuk diberi pertolongan. Keadaan mereka mulai membaik, kecuali Anton yang sejak tadi tubuhnya masih merasakan kesakitan. Ditambah lagi kakinya membengkak. Para petugas keamanan memijit kakinya, tapi semua itu percuma. Tak ada perubahan sama sekali. Anton sering mengalami ketakutan. Dia seolah didatangi wanita berbaju compang-camping dengan rambut yang panjang. Sosok tersebut datang seolah ingin mencekik lehernya. Dia lalu kemudian menceritakan semua kejadian sebelum musibah yang menimpa Anton. Dan setelah diterawang oleh salah satu petugas, Anton ternyata telah buang air kecil sembarangan tanpa permisi. Mereka pun lalu diminta kembali ke tempat di mana Anton buang air kecil tersebut. Memang benar, setelah dilihat di sana, memang terdapat tempat misterius. Anton tak sengaja mengencingi di atas kepala anak Wewe itulah kenapa Anton diteror makhluk halus tersebut. Setelah meletakkan sesaji di tempat tersebut, dan Anton pun meminta maaf, keadaan berangsur membaik dan mereka memilih kembali ke pos untuk beristirahat semalam. Dan rencananya pagi buta mereka akan melanjutkan perjalanan untuk sampai ke puncak Gunung Ciremai. Suara burung berkicau menyambut pagi hari. Setelah mereka bertiga berpamitan kepada petugas keamanan, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Hari itu, stamina mereka sangat cukup. Tubuh mereka kembali fit hingga belum sampai sore, mereka sudah sampai di puncak Gunung Ciremai. Pemandangan yang begitu indah dan awan jingga yang menggantung di atas langit sungguh ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Sambil merentangkan kedua tangan mereka pun bergandengan tangan, menghirup dan menikmati udara yang mulai dingin. Mereka bermalam dan menyalakan api unggun. Mereka bersukacita dan bernyanyi bersama. Mereka terlelap ditemani perhiasan langit yang berkelap-kelip di atas langit. Meski terkadang masih terdengar suara-suara erangan harimau, tapi mereka yakin selama mereka tak mengusik keberadaannya, mereka pun tak akan pernah datang mengganggu. Jogja, kota yang indah dengan segala pesonanya. Kota kelahiran Riko, salah satu pemuda yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat di tanah kelahirannya. Riko sendiri bekerja di pabrik tekstil yang ada di kotanya. Seperti biasanya dia berangkat pagi pulang malam. Pemuda itu tinggal bersama dua adik dan ibunya. Sebagai anak tertua,
Riko bertanggung jawab membantu ibunya. Pagi itu, Riko mendapat kabar tentang adanya pocong yang gentayangan. Benar tidaknya berita tersebut, yang pasti di desanya sekarang menjadi desa yang angker bila malam tiba. Kalau dulu desanya sangat ramai dengan aktivitas para warga, kini desa itu sepi bak kuburan jika suara azan maghrib berkumandang. Tak ada lagi lalu lalang para warga. Malam itu Riko terpaksa pulang telat karena ada lembur kerja. Baru sampai di perempatan jalan, motornya tiba-tiba mendadak mogok. Untunglah dia memiliki sedikit keterampilan teknisi saat masih duduk di sekolah. Jadi tak butuh waktu lama, motornya pun bisa hidup kembali. Entah kenapa malam itu cuaca begitu dingin. Rintik hujan menambah kesunyian malam itu. Riko pun berjalan pelan lantaran jalan yang licin dan juga rusak. Alon-alon penting kelakon. Itulah pesan dari ibunya saat berangkat kerja. Jam tangan sudah menunjukkan pukul 10 malam. Riko sendiri merasa lega karena telah sampai di depan rumah. Baru saja Riko turun dari motornya, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok putih berdiri di depan rumah Pak Gino. Sosok itu terus melompat-lompat dan sesekali mengetuk-ngetuk pintu rumah Pak Gino dengan kepalanya. Riko berusaha mengucek matanya, memastikan apa yang dilihat. Dia pun memberanikan diri untuk mendekat ke rumah yang berjarak 2 meter darinya. Detak jantungnya pun semakin memacu kencang. Keringat dingin keluar dari dahinya. Bibirnya bergetar, seolah sulit untuk berbicara. Saat sosok putih itu menatap wajahnya, bola mata yang merah menyala, ditambah hidung yang masih tersumpal kapas, membuat Riko hampir saja pingsan. Kakinya sulit untuk digerakkan. Seumur hidup, baru kali ini dia melihat sosok pocong yang wujudnya lebih seram dari film-film horor. Sosok itu kemudian lalu menghilang setelah mendengar suara ibunya yang memanggil namanya. Riko pun kemudian berjalan pelan, masih dengan rasa takutnya. Sampai malam Riko tak bisa memejamkan matanya. Lalu tepat jam 1 malam, Riko mendengar suara orang mengetuk-ngetuk pintu. Dia kemudian mencoba mengintip dari jendela kamarnya, karena suara itu begitu keras hingga membuatnya tak bisa memejamkan matanya. Riko pun mengibarkan kain gorden, mengintip dari mana asal suara tersebut. Dan alangkah kagetnya dia saat dia melihat sosok pocong mengetuk-ngetukkan kepalanya di pintu rumah Pak Gino. Riko kemudian memilih cepat-cepat kembali tidur dan membungkus seluruh tubuhnya dengan selimut. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Dia pun kemudian bangun dengan mata yang kelelahan karena kurang tidur. Saat sarapan dia mencoba bertanya pada ibunya tentang pocong yang dia lihat dari semalam. Meski ibunya berkata kalau beliau tak pernah melihat pocong tersebut, tapi cara ibunya berbicara sangat dipastikan kalau ibunya telah berbohong. Karena Riko sendiri mendengar dari cerita para warga yang lain. Mereka ternyata sudah sering melihat sosok tersebut mengitari rumah Pak Gino. Ada apa dengan rumah Pak Gino? Kenapa sosok pocong itu hanya menghantui Pak Gino? Pertanyaan demi pertanyaan selalu menghantui Riko. Tetangga barunya yang juga seorang duda itu dikenal ramah dan sopan. Jadi tak mungkin kalau Pak Gino memiliki musuh hingga mengirim pocong untuk meneror Pak Gino. Malam pun berganti malam. Sosok pocong itu masih sering menampakkan diri di sekitaran rumah Pak Gino. Hingga suatu malam, terdengar suara jeritan dari dalam rumah Pak Gino. Riko dan ibunya segera lari untuk melihat keadaan Pak Gino. Riko kemudian mengetuk-ngetuk pintu rumah Pak Gino.
Gino, Pak, Pak Gino. Tapi berkali-kali Riko mengetuk pintu, tak ada jawaban dari dalam. Hingga Riko kemudian berinisiatif mengintip keadaan dalam rumah lewat celah jendela. Dan alangkah kagetnya ketika Riko melihat ada sosok wanita berambut panjang dengan kuku tajam yang hitam pekat tengah menjadi leher Pak Gino. Tatapan matanya yang tajam seolah ada sejuta dendam. Pak Gino terlihat kesakitan dengan lidahnya yang sedikit menjulur keluar. Matanya tampak melotot, tubuhnya menggelepar kejang-kejang. Riko tak bisa berbuat apa-apa. Untunglah ada ibunya yang mendobrak pintu rumah bersama para warga yang lain. Berkat ibunya yang meminta bantuan Pak RT dan sejumlah warga, Pak Gino bisa diselamatkan. Dengan tubuh yang masih lemas, Pak Gino diberi waktu untuk menceritakan semuanya pada Pak RT. Pak RT sendiri merasa bertanggung jawab atas keselamatan dari warganya, termasuk Pak Gino. Tolong Pak, ceritakan Pak, ada apa sebenarnya? Tanya Pak RT. Pak Gino kemudian menghela nafas panjang. Dia pun kemudian menceritakan awal kejadian, yaitu 5 tahun yang lalu, di mana semua berasal dari masa lalunya yang tega menjual istrinya, yaitu Bu Ismi. Pernikahan Pak Gino dan Bu Ismi sudah 10 tahun lamanya, tapi mereka belum juga dikaruniai momongan. Bu Ismi adalah sosok istri penurut, tak ada kekurangan satupun darinya. Tapi hanya satu saja, Bu Ismi belum dianugerahi seorang anak. Pak Gino tak pernah mempermasalahkan keadaan istrinya, atau dia menganggap mereka bisa pacaran lebih lama. Tapi suatu hari Pak Gino terlilit hutang yang sangat banyak. Proyek yang ditanganinya gagal. Tak ada lagi harta yang bisa dijual, termasuk rumahnya yang ternyata sudah digadaikan di bank. Semakin hari pikirannya semakin galut. Hanya dengan menenggak minuman keras, dia bisa melupakan segala permasalahannya. Tanpa dia sadari, dengan meminum alkohol tersebut, Pak Gino semakin menambah hutangnya. Lantaran dia tak punya uang untuk membeli minuman haram tersebut. Hingga akhirnya, pemilik tempat itu menawari Pak Gino dengan hal yang tak masuk akal, yaitu dengan cara menjual istrinya pada bos pemilik karaoke. Awalnya Pak Gino marah dan tak menyetujuinya. Tapi ada seorang temannya yang mengatakan, "Udahlah Gin, jual saja istrimu. Lagi pula dia kan gak bisa ngasih kamu anak," lontar teman Pak Gino. Dengan perasaan yang masih bimbang, akhirnya Pak Gino sepakat menjual istrinya setelah melihat uang yang ditawarkan begitu menggiurkan. Keputusan Pak Gino membuat Bu Ismi marah, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa. Kini dia sudah sampai di tangan seorang mucikari, dan Pak Gino tertawa lepas. Akhirnya dia bisa terbebas dari utangnya. Pak Gino tertawa di atas penderitaan istrinya. Dia tak menyadari ada seorang wanita yang sangat terluka batinnya akibat perbuatannya itu. 4 tahun pun berlalu. Pak Gino tiba-tiba mendapatkan kabar kalau istrinya meninggal secara tak wajar di kamar mandi. Setelah mendengar cerita dari Pak Gino, para warga dan Pak RT menyimpulkan bahwa sosok pocong dan sosok hantu yang ingin mencekik lehernya adalah arwah Bu Ismi yang ingin menuntut balas dendam. Sambil memegang kepalanya, Pak Gino pun menangis sesenggukan. Dia menyesali kebodohan yang telah dia perbuat. Atas saran dari Pak RT, Pak Gino harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Dia pun kemudian melaporkan diri ke kepolisian untuk menebus segala perbuatannya. Kini desa Riko aman dan tenteram kembali. Tak ada lagi teror pocong yang menghantui warga setiap malam. 20 September 1998.
Mojo Agung, desa terpencil di pojok kota Banyuwangi. Desa yang masih asri dengan luasnya area persawahan yang membentang. Kerukunan antar warga begitu terasa saat menginjakkan kaki di desa tersebut. Mak Tarmi adalah seorang buruh tani, salah satu penduduk desa Mojo Agung. Wajah keriput dan kulit yang sedikit gelap, adalah seorang janda dengan 4 anak. Himpitan ekonomi dan kerasnya hidup membuat Mak Tarmi harus bekerja keras demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Dia tak pernah peduli penampilannya, apalagi mencari lelaki sebagai pengganti suaminya yang sudah lama meninggal. Meski kehidupan Mak Tarmi sangat pas-pasan, tapi dia merasa bersyukur karena Mak Tarmi dikaruniai anak-anak yang begitu penurut. Mereka tak pernah menuntut kepada Mak Tarmi. Sri Atun, anak pertama Mak Tarmi, adalah salah satu anak kebanggaannya. Sri Atun sendiri harus rela putus sekolah demi meringankan beban emaknya. Dia sering membantu Mak Tarmi dengan menjadi seorang buruh. Menjadi guru bukanlah cita-cita Atun, tapi keadaan menuntut dan mengharuskan Atun melupakan cita-citanya menjadi guru. Tahun ini usia Atun menginjak 18 tahun, usia yang masih sangat muda, tapi wajahnya kelihatan lebih tua dari umurnya. Kulitnya hitam dan kasar. Mungkin itu adalah efek Atun yang sering terpapar teriknya matahari. Atun tak pernah memikirkan penampilannya. Yang dia pikirkan hanyalah meringankan beban orang tuanya dan mencari upah untuk biaya adik-adiknya sekolah. Pagi itu, Mak Tarmi berangkat ke sawah milik juragannya. Caping dan cangkul adalah alat yang dia bawa saat mengais rupiah. Kali ini Atun tak ikut berangkat ke sawah. Dia masih menjaga adiknya yang sedang sakit. Maka Mak Tarmi hanya berpesan pada Atun untuk mengantar bekal makanan siang untuknya. Entah kenapa hari itu Mak Tarmi tak membawa bekal sendiri dari rumah. Siang pun tiba. Panas dari matahari tak menyurutkan niat Atun untuk mengirim ibunya bekal. Dia sudah terbiasa dengan matahari yang selalu menghitamkan kulitnya. Atun berjalan menelusuri area persawahan. Tak heran lagi, kakinya yang lecet karena tersandung bebatuan. Untuk sampai ke lokasi sawah tempat emaknya bekerja, Atun harus melewati hutan jati yang lebat. Saat kakinya melangkah, tiba-tiba ada bayangan hitam yang melintas di hadapannya. Atun tak menghiraukan dan terus berjalan. Saat asik menyusuri jalan, dia dikagetkan dengan sosok menyeramkan. Sayap yang mengepak dengan mulut moncong, bergigi taring dan mata yang merah menyala. Makhluk itu lebih mirip seperti kelelawar raksasa. Dengan cepat, Atun dibawa terbang menuju ke sebuah gua. Atun tak bisa berkutik. Mulutnya dibekam dan akhirnya dia pun pingsan ketika melihat makhluk menyeramkan yang ada di hadapannya itu. Di sisi lain, Mak Tarmi sudah sangat kelaparan karena Atun tak kunjung datang. Tak biasanya anak itu telat mengirim makanan untuknya. Hari mulai sore, tapi Atun belum juga menampakkan batang hidungnya. Dan sampai akhirnya Mak Tarmi pulang dengan wajah yang kesal. Dan alangkah kagetnya Mak Tarmi mendengar jawaban dari anak-anaknya yang mengatakan kalau Atun sudah pergi ke sawah saat azan zuhur tadi. Hati Mak Tarmi semakin gelisah ketika malam tiba. Atun belum juga pulang. Mak Tarmi tak henti-hentinya memanjatkan doa untuk putri sulungnya. Di lokasi yang berbeda, Atun meratapi kondisinya saat ini yang berada di gua. Dia tak henti-hentinya menangis. Perutnya kini mulai keroncongan, membuatnya lemas.
Kepakan sayap kelelawar memenuhi gua gelap itu. Suara-suara mengerikan pun bermunculan tak henti-hentinya. Kabar hilangnya Atun pun menyebar. Banyak warga yang bersimpati akan bencana yang dialami oleh Mak Tarmi. Mereka pun ikut membantu dengan ikut terjun mencari ke lokasi di mana Atun hilang. Tapi hingga sampai hari ketiga, Atun belum juga bisa ditemukan. Air mata Mak Tarmi tak henti-hentinya turun di pipinya. Badannya lemas karena tak nafsu makan. Atas saran Pak RT, Mak Tarmi diminta untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Dengan begitu, akan ada banyak pihak yang ikut menyelidiki hilangnya Atun. Mak Tarmi hanya mengangguk, menyetujui usul Pak RT tersebut. Tapi semuanya masih sama. Atun juga belum bisa ditemukan. 6 hari sudah, Atun tak ada kabar. Hingga datanglah Ki Anom, seorang dukun terkenal dari desa sebelah. Ki Anom merasa simpati dengan hilangnya Atun. Hati nuraninya terpanggil untuk membantu mencari keberadaan anak sulung Mak Tarmi itu. Ki Anom meminta penjelasan dari Mak Tarmi sebelum kejadian naas yang menimpa putrinya tersebut. Mendengar kata-kata Mak Tarmi, Ki Anom lalu menempelkan jari jempolnya tepat di tengah-tengah dahinya sambil dia memejamkan mata. Atun dibawa ke Along Wewe. Kata-kata Ki Anom keluar dari mulutnya. Sontak saja semua warga ketakutan mendengar kata-kata Ki Anom. Dan agar kembali, Mak Tarmi diminta menyediakan sesajen berupa 7 macam bunga, dupa cendana, darah ayam cemani, dan juga baju Atun lengkap dengan pakaian dalamnya. Syarat sesajen itu langsung disediakan oleh Mak Tarmi yang dibantu oleh para warga. Sambil kumat kamit, Ki Anom membakar dupa cendana. Wangi semerbak dan asap mengepul mewarnai seisi hutan. Terlihat banyak yang merinding melihat tingkah laki-laki berjenggot itu. Tiba-tiba ada suara orang yang tertawa cekikikan dengan sendirinya. Ki Anom pun mengajak berkomunikasi. Dan ternyata orang itu telah dirasuki Wewe yang menculik Atun. Ki Anom mencoba berdiskusi agar Atun dikembalikan pada keluarganya. Dan persyaratan yang diajukan dari makhluk penculik Atun, syarat yang diajukan adalah Mak Tarmi harus menyediakan sesajen berupa dupa bunga 7 rupa dan darah segar ayam cemani sebagai pengganti makanan Along Wewe. Persyaratan pun disetujui Mak Tarmi. Lalu makhluk itu pergi dengan suara tawa yang melengging. Entah dari mana datangnya Atun tiba-tiba terbelit lemas di bawah pohon beringin. Ki Anom pun berpesan agar jangan sampai waktu tengah hari pergi kelayapan di tengah hutan atau tempat-tempat bingit lainnya. Karena pada waktu-waktu tersebut adalah waktu Candi Olo, waktu lingsir, atau saat dimana waktu makhluk halus berkeliaran dari persembunyiannya. Akhirnya Mak Tarmi dan Atun pun saling berpelukan bahagia. Siang itu matahari begitu terik. Langit biru tampak gumpalan-gumpalan mega di atas awan. Susan terlihat turun dari angkot menuju pos ojek. Susan adalah seorang wanita berpenampilan lugu, sederhana, dan apa adanya. Kacamata tebal selalu bertengger di hidungnya. Tubuhnya agak pendek dan berbadan gempal. Susan bekerja sebagai karyawan di sebuah pabrik.
Penampilan yang jauh dari kata modis itu membuatnya jadi bahan bulian di antara teman-temannya. Dari kata-kata cupu, kampungan, dan desa, umpatan-umpatan itu seperti telah terbiasa didengarnya. Di usianya yang sudah memasuki kepala 3, dia belum juga mempunyai pacar. Entah mengapa seperti tak ada laki-laki yang tertarik padanya. Padahal teman-teman seusianya sudah pada menikah, bahkan ada yang sudah mempunyai anak. Terkadang dia sering memandangi kaca, meratapi nasibnya. Di lubuk hati yang paling dalam, ingin sekali dia mengubah penampilannya. Tapi lagi-lagi Susan tak pernah punya keberanian karena rasa minder yang selalu menghantui. Hingga pada suatu hari, tak sengaja Susan bertemu dengan lelaki tampan yang membuat jantungnya berdebar. Rasa itu semakin memacu bersama hati yang berbunga kala mengingat pemilik wajah tampan bernama Zaki. Zaki adalah teman satu pabrik beda divisi. Tapi sebenarnya rasa itu kandas karena Zaki ternyata sudah mempunyai tunangan. Susan berusaha melupakan rasa yang ada, tapi dia tak mampu menghapus pesona Zaki dalam hatinya. Dia memendam rasa itu, hingga sering murung dan tak fokus dalam pekerjaannya. Hingga hal itu pun membuat Arin sahabatnya menjadi penasaran. Arin mencoba mencari tahu, meski Susan tak pernah mau terbuka soal hatinya kepada Arin. Dan pada akhirnya, Arin baru mengetahui perasaan Susan yang bertepuk sebelah tangan. Dia mencoba memberi saran pada Susan, tapi saran itu tak masuk akal. Arin mengatakan kalau cara itu satu-satunya cara untuk memikat hati Zaki. Susan berulang kali menggelengkan kepala. Dia tak punya keberanian untuk mencuri tali pocong perawan. Susan pun akhirnya pasrah dengan keadaan yang ada. Dia harus menerima ejekan demi ejekan dari ibu-ibu tetangganya yang sering menyebutnya perawan tua. Sore itu, dia pulang kerja seperti biasanya. Susan naik ojek terlebih dahulu agar sampai di rumah. Tak sengaja di tengah jalan ada segerombolan orang menuju area pemakaman. Susan pun bertanya pada Mang Aji, tukang ojek yang ditumpanginya. Siapa yang meninggal, Mang? Dan kata Mang Aji, jenazah itu adalah jenazah Ambar, gadis dari desa sebelah yang meninggal karena penyakit. Mendengar jawaban itu pun Susan teringat kata-kata Arin tentang tali pocong perawan. Setan telah merasuki otaknya. Dia menyusun rencana agar bisa mengambil tali pocong gadis tersebut. Hingga malam pun tiba. Segala keberanian dikumpulkan Susan. Dia pun kemudian menuju ke kuburan di mana gadis tersebut dimakamkan. Susan berjalan mengendap-endap. Sesekali Susan kembali berjalan mundur untuk mengurungkan niatnya. Tapi kata ibu-ibu tetangganya yang sering menyebut perawan tua semakin terngiang di telinganya. Ditambah lagi wajah Zaki yang selalu menari di pelupuk mata, membuat niatnya kembali bulat. Dia kemudian mencangkul sedikit demi sedikit gundukan tanah yang masih basah tersebut. 1 jam lebih, akhirnya kain kafan yang sudah terkubur tanah itu pun dengan pelan diambilnya. Susan pun tertawa kegirangan karena berhasil mengambil tali pocong perawan tersebut. Setelah kembali merapikan makam itu seperti keadaan semula, Susan pulang dengan tubuh yang kotor penuh dengan tanah. Tanpa pikir panjang, Susan lalu membakar tali pocong tersebut. Setelah terbakar, Susan mengambil sisa-sisa lelehan kain tersebut untuk dicampur bersama segelas air, lalu diminum. Tubuhnya pun bergetar, dan seperti ada sengatan-sengatan dan aura muncul setelah Susan meminum air tersebut. Dia tak sabar melihat reaksi Zaki setelah melihatnya besok pagi. Pagi pun tiba. Terdengar suara ayam berkokok. Susan begitu tampak segar.
saat baru bangun. Dia mencoba berdiri di depan kaca, dan alangkah kagetnya dia dengan wajahnya yang sekarang. Aura cantik begitu terasa, kulit putih dan mulus, mata berbinar dengan senyum menawan. Hal itu membuatnya percaya diri saat berhadapan dengan Jaki nantinya. Berkat tali pocong perawan itu, Susan benar-benar berubah. Kacamata tebal yang selalu bertengger di hidungnya kini berganti dengan kacamata hitam. Rok panjang kini berubah menjadi celana jin yang ketat. Rambutnya yang selalu berbuncir kuda kini dibiarkan terurai panjang. Penampilan baru Susan benar-benar membuat semua laki-laki terpana. Mereka baru menyadari Susan ternyata begitu cantik. Penampilan yang cupu kini berubah menjadi wanita modern masa kini. Kepuasan Susan bertambah saat Jaki juga simpati kepadanya. Kini, hubungan Jaki dan tunangannya menjadi renggang. Jaki sudah terkena sihir dari Susan. Bulian kata-kata jelek yang tak lagi didengarnya. Bahkan, para tetangganya sebentar lagi tak akan mengatainya dengan sebutan perawan tua. Karena sebentar lagi dia akan menikah dengan Jaki. Di sisi lain, di desa sebelah digemparkan dengan isu-isu penampakan pocong yang selalu mengganggu warga. Pernah, suatu hari Mengaji bercerita pengalamannya pada Susan saat mengojeknya. Malam itu Mengaji sedang melakukan perjalanan pulang. Tiba-tiba saja di tengah jalan motornya terasa berat. Bau menyengat menusuk hidungnya. Beban di motornya terasa sangat berat, hingga motornya tak kuat lagi melaju. Detak jantung Mengaji seakan copot saat melihat ada sesosok pocong yang memboncengnya. Mengaji mengucap takbir sebisanya, ayat kursi, dan setelah itu pocong itu pun menghilang. Lalu Mengaji melanjutkan perjalanannya kembali. Mendengar cerita Mengaji, Susan bergidik ngeri. Cerita-cerita pun berlanjut dari satu mulut ke mulut yang lain mengenai warga yang sering diteror pocong, hingga membuat Mang Ujang bertanya-tanya, kenapa bisa ada pocong? Mang Ujang adalah orang yang dahulu pernah menguburkan jasad gadis yang meninggal karena sakit. Mang Ujang sudah memastikan dia telah mencopot tali pocong pada mayat itu. Tapi kenapa bisa arwah pocong itu mencari tali pocongnya? Pihak keluarganya yang juga penasaran mencoba membongkar kuburan tersebut. Dan disaksikan warga yang lain. Dan alangkah kagetnya ketika Mang Ujang ditemani Pak Ustadz tak mendapati tali pocongnya. Mereka pun bertanya-tanya, ulah siapa yang tega mengambil tali pocong jasad tersebut. Para warga sepakat membantu mencari pelaku pencuri tali pocong itu. Karena kalau tidak, pocong itu akan terus bergentayangan meneror. Hingga suatu hari Meta datang menemui Jaki bersama seorang dukun. Meta adalah tunangan Jaki. Dia percaya kalau Jaki terkena pelet, maka diputuskannya untuk memanggil dukun untuk membantu menerawang Jaki. Sambil memperlihatkan foto Susan, Meta menceritakan kejadian saat Jaki jatuh ke pelukan Susan. Dan dari kejauhan, tanpa disadari, Susan diikuti oleh dukun tersebut. Waktu maghrib tiba, Jaki dibuka mata batinnya oleh sang dukun. Gadis cantik yang sebentar lagi akan dinikahinya berubah menjadi sesosok menyeramkan. Wajahnya tambah hancur, hidungnya tersumpal kapas, persis penampakan pocong. Jaki lalu lari ketakutan setelah melihat sosok hantu di balik wajah cantik Susan. Akhirnya Jaki membatalkan niatnya untuk mempersunting Susan. Susan pun kemudian frustasi dan hampir menjadi gila dengan keputusan Jaki.
Sedangkan sang dukun juga menerawang dari mana Susan mendapatkan tali pocong tersebut. Semakin lama, mental Susan semakin terganggu. Dia sering mengamuk tanpa sebab. Namun dia masih merahasiakan perihal tali pocong yang dia curi beberapa bulan yang lalu. Hingga akhirnya, tingkah lakunya seperti orang yang hilang akal. Akhirnya Susan tertabrak truk yang melintas di depannya. Susan meninggal dalam keadaan luka parah. Susan meninggal dengan keadaan luka yang parah. Sedangkan pocong itu tak lagi mengganggu para warga setelah Susan meninggal. Nurdin segera mengajak Nuni, wanita yang baru dinikahinya 2 bulan yang lalu. Selesai sholat, mereka makan malam dengan menu seadanya. Meski hanya tempe goreng yang tersaji di atas meja, tapi mereka merasakan menu itu begitu nikmat karena adanya rasa bahagia di antara mereka. Keluarga mereka yang sederhana tak menghilangkan keharmonisan dalam rumah tangga. Nurdin yang bekerja sebagai buruh bangunan harus menelan kenyataan bahwa upah yang didapatnya tak mungkin cukup untuk membangun rumah. Jangankan untuk membangun rumah, menabung saja Nurdin merasa sangat berat karena kebutuhan yang selalu tak ada habisnya. Nuni juga adalah istri yang bisa menerima keadaan suaminya. Dia tak pernah mengeluh dengan nafkah yang diberikan Nurdin untuknya. Tapi hanya saja sebagai pasangan yang sudah menikah, Nuni ingin sekali tinggal di rumah sendiri. Meski mertuanya baik hati dan tak pernah menyakiti hati Nuni, tapi tetap saja akan lebih nyaman kalau tinggal di rumah sendiri. Maka untuk meraih mimpinya itu, Nuni harus nekat, dan semoga keputusannya itu membaik untuk dia dan keluarga kecilnya. Menjadi TKW, itulah satu-satunya jalan untuk meringankan beban suaminya dalam menggapai impian. Keputusan Nuni tak disetujui oleh Nurdin, apalagi status mereka yang masih pengantin baru. Tentu saja mereka sedang bahagia-bahagianya. Tapi Nuni tak gentar merayu Nurdin hingga dia berhasil meminta izin suaminya. Negara Taiwan, atau yang lebih keren dengan sebutan negara Formosa, itu adalah negara tujuan Nuni. 4 bulan Nuni mengikuti segala pembekalan dan pembelajaran di kota, hingga tiba waktunya dia terbang ke negara tujuan. Di sisi lain, Nurdin bekerja banting tulang demi mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Dan rasa syukur alhamdulillah juga terucap dari Nurdin karena Nuni istrinya mendapatkan majikan yang begitu royal dan baik, hingga tabungan Nurdin begitu cepat bertambah. Setelah 3 tahun menjalin hubungan jarak jauh, akhirnya perjuangan mereka tak sia-sia. Karena impian memiliki rumah segera terwujud, Nurdin mulai mencari tanah untuk lokasi rumahnya. Tiba-tiba ada temannya yang mengabarkan kalau ada tanah yang dijual dengan harga yang lumayan murah. Lokasi tanah itu begitu asri, meski masih sedikit bangunan rumah di sekitarnya. Apa ndak cari tanah yang lain saja toh? Tanah di situ kan terkenal wingit. Suara ibunya terdengar celetuk dari dapur. Nurdin masih tak menggubris omongan ibunya. Dia sudah kepincut dengan harga murah serta suasana di sekitar tanah tersebut. Satu bulan kemudian Nurdin mulai membangun rumah, dibantu rekan-rekan kerjanya. Awalnya tak ada yang aneh, bahkan proses pembangunan sangat lancar sesuai rencana. Hingga pada saat pemasangan genteng, tiba-tiba ada salah satu orang terjatuh dari atap. Sontak saja membuat kericuan beberapa jam, dan pengerjaan pun dihentikan selama beberapa hari. Atas saran dari sesepuh di desanya,
Nurdin diharuskan membuang sesajen di kali dekat area tanah tersebut. Bahkan, sesepuh yang bernama Mbak Pardi itu mengatakan kalau tanah tempat rumah Nurdin berdiri adalah Jalan Demit, atau kali dekat rumah Nurdin adalah pasar bagi para demit itu sendiri. Kini Nurdin baru menyadari kenapa pemilik tanah menjualnya dengan harga miring, dan dia menyesal tak pernah mendengarkan omongan dari ibunya. Tapi nasi sudah menjadi bubur, dan penyesalan bukan jalan terbaik ke depannya. Maka, setelah membuang sesajen di kali dan keadaan sudah mulai aman, pembangunan pun dilaksanakan. Pengerjaan rumah sudah hampir 80%, meski sederhana, tapi mereka bangga karena akhirnya mereka bisa memiliki rumah impian hasil dari jerih payahnya sendiri. 5 bulan kemudian, Nuni pulang ke Indonesia. Tangis haru dan bahagia menyelimuti kehangatan keluarganya. Akhirnya Nuni bisa menikmati hasil kerja kerasnya di luar negeri. Di malam pertama Nuni tak merasakan hal yang aneh. Hingga di malam kedua, saat Nuni memasak di dapur, tiba-tiba saja sayur yang ada di panci penuh dengan sampah plastik dan rasa yang begitu asin. Tanpa disadarinya dari belakang, ada sosok pocong sedang mengawasinya. Tak hanya itu, Nuni sering diganggu saat tidur. Tapi dia tak pernah percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Sifat pemberaninya itulah yang membuat Nuni tak pernah menghiraukan keangkeran di dalam rumahnya. Hingga pada suatu hari, Nurdin sedang mengerjakan tugas proyek keluar kota. Maka mau tak mau, dia tak bisa pulang ke rumah karena jarak yang ditempuh begitu jauh. Malam pun tiba. Malam itu Nuni terpaksa tidur di rumah sendirian. Ibu mertuanya tak bisa menemaninya karena sedang sakit. Tepat pukul 12 malam, tiba-tiba saja angin bertiup kencang dari luar jendela rumah. Terdengar suara ketukan berulang kali. Nuni yang penasaran lalu membukanya. Tapi anehnya, di luar tak ada siapa-siapa. Tak hanya itu, Nuni juga mendengar suara anak kecil yang sangat ramai. Suara itu terdengar dari dapur, lalu berganti suara cekikikan tawa yang melengking. Baru kali ini Nuni merasa tubuhnya gemetaran dan merinding. Langkahnya ingin sekali keluar dari rumah, tapi kakinya terasa berat, mulutnya seakan kaku, dan tiba-tiba sekelebatan bayangan putih melintas dari pandangan Nuni. Suara cekikan tawa itu kembali terdengar, dan benar saja, Demit dengan baju compang-camping itu duduk di atap rumah. Demit yang dikenal dengan Wewe itu lalu berayun sambil mengirim baju di tangannya. Nuni tak kuasa dengan apa yang dilihatnya. Dia pun menjerit ketakutan. Pintu rumah terkunci, dia tak bisa lari dari rumah. Istighfar, itulah yang hanya bisa dilakukan Nuni untuk saat itu. Dia kemudian memejamkan matanya untuk beberapa menit. Tiba-tiba, telinganya ada hembusan angin yang meniup. Dia berusaha memberanikan diri untuk membuka mata. Dan tampak sosok pocong dengan wajah menyeramkan berdiri tepat di depannya. Matanya yang melotot dengan wajah penuh belatung itu terus saja menatap Nuni. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Tubuhnya akhirnya lemas tak berdaya. Dia ambruk di lantai beberapa detik saja. Karena tiba-tiba tangannya ada seseorang yang membangunkannya. Dengan perlahan matanya pun dibuka dan dilihatnya sosok yang memegang tangannya. Tangan yang penuh dengan darah dan kuku yang panjang.
Sekali lagi sosok demit itu tertawa melengking. Hampir saja jari-jari yang runcing itu mendarat di leher Nuni. Tapi alhamdulillah tiba-tiba makhluk itu menghilang saat terdengar suara ibu mertua dari luar. Dok, buka dok. Iki ibu. Dengan sekejap Nuni berlari menuju pintu dan segera memeluk ibu mertuanya. Tubuh Nuni masih tampak gemetaran, keringat dingin membasahi badannya. Setelah meminum air putih dan Nuni sedikit tenang, dia kemudian menceritakan semuanya kepada ibu mertuanya. Pagi pun tiba. Nurdin segera pulang dan menemui Nuni setelah mendapat kabar dari ibunya. Detik itu juga Nurdin mendatangi rumah Mbak Pardi, yaitu sesepuh desa, untuk diminta datang ke rumahnya. Dan Mbak Pardi pun menyanggupi permintaan dari Nurdin. Dan tak selang beberapa lama kemudian, Mbak Pardi memagari rumah Nurdin. Seluruh pintu masuk dan jendela diberi raja ayat kursi. Dan kata Mbak Pardi, demit, wewe, dan pocong yang mengganggu Nuni adalah penghuni pohon sawo yang dipotong Nurdin saat pembangunan rumah. Mereka marah karena rumahnya dihancurkan oleh Nurdin. Dan untuk mengatasi masalah itu, harus ada ritual khusus dan melakukan meditasi. Untuk sementara, Nuni dan Nurdin disarankan untuk tinggal di rumah orang tuanya terlebih dahulu selama proses meditasi dan pemindahan demit berlangsung. Setelah 2 bulan lamanya, rumah itu aman dari gangguan makhluk gaib. Tentu saja, Nuni maupun Nurdin harus sering melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menghindari makhluk gaib kembali masuk ke dalam rumahnya. Mengingat tanah yang ditempati mereka adalah tanah wingit. Pagi itu Bu Devi sedang menyuapi anaknya. Mike, gadis kecil berusia 5 tahun itu tanpa lahap memakan nasi dari tangan ibu tercintanya itu. Mereka asik ngobrol dengan tetangga terdekatnya, yaitu Tante Niki, wanita yang baru menikah 3 bulan yang lalu. Tante Niki sangat dekat dengan Mike. Tante Niki sering mengajak Mike bermain ke rumahnya. Tentu saja hal itu membuat Bu Devi senang karena ada yang membantu menjaga anaknya. Suatu hari Tante Niki mengutarakan permintaannya yang aneh. Mbak, boleh ya aku ajak Mika pergi? Tentu saja Bu Devi tak mengizinkannya. Soalnya, Tante Niki mau pergi ke rumah orang tuanya. Tante Niki memang sangat sayang pada Mike. Meski mereka tak ada hubungan darah, tapi mereka sangat akrab satu sama lain. Hingga akhirnya Bu Devi mendengar sebuah kabar yang mengagetkannya. Tante Niki mengalami kecelakaan saat perjalanan pulang ke rumah orang tuanya. Sepeda motor yang dia tumpangi mendadak bocor dan akhirnya oleng. Dan tak disangka ada mobil dari lawan arah yang melaju kencang. Kecelakaan akhirnya tak terelakkan lagi. Luka parah yang dialami Tante Niki membuatnya tak tertolong lagi. Tante Niki meninggal di umur yang masih muda. Tangis haru menyelimuti kepergian Tante Niki. Termasuk Mike, gadis polos yang sering dipangkunya itu. Mata Mike tampak sebam di samping jenazah Tante Niki yang masih terbungkus kain jari itu. Di pangkuan ibunya, Mike tampak ikut merangkai bunga-bunga bersama tetangga yang lain. Setelah Pak Mudin mengisyaratkan kalau jenazah harus dimandikan, Mike tampak menangis sesenggukan, meski dia tak tahu kejadian apa yang sebenarnya terjadi. Yang dia tahu Tante Nikinya akan pergi mengaji dan tak akan bisa menemaninya bermain lagi. Dan itulah kata-kata ibunya untuk menenangkan hati Mike.
Setelah proses pemandian jenazah selesai, mayat Tante Niki segera dibungkus kain kafan dan disolatkan. Baru setelah itu dimakamkan. Tepat pukul 4 sore, jenazah Tante Niki dibawa ke peristirahatannya yang terakhir. Setelah selesai pemakaman, Bu Devi tampak melamun. Dia masih memikirkan kata-kata Tante Niki yang meminta izin anaknya untuk ikut bersamanya. Ya Allah, untung Mika nggak jadi ikut. Bu Devi pun bernafas lega. Ada hikmah di balik semua peristiwa. Bu Devi tak bisa membayangkan kalau Mika jadi ikut Tante Niki. Satu hari sudah kepergian Tante Niki. Tapi sejak hari itu, Mika juga sering bertindak aneh-aneh. Badannya akan terasa panas ketika menginjak waktu maghrib. Mika sering menangis serta tertawa sendiri. Hal itu membuat Bu Devi dan Pak Wito, suaminya, bingung. Mika sekarang tak selincah dulu. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya di teras rumah sambil melamun dan seperti menunggu seseorang. Dan yang lebih membuat bingung, saat menjelang tengah malam, Mika sering menangis dengan ekspresi wajah yang ketakutan. Pak Wito hanya bisa meremas rambut di kepalanya untuk menghilangkan rasa pusing akibat nyaris tak beristirahat selama seharian. Hari ini adalah malam ketiga ketika sepasang suami istri itu hampir selalu terbangun saat malam hari akibat anak balita mereka yang rewel. Mika yang masih kecil itu tiba-tiba rewel pada waktu-waktu tertentu. Pandangannya hanya tertuju pada satu sudut rumah. Bahkan, Mika sendiri sering bicara serta tertawa lebar tanpa sebab yang jelas. Jam sudah menunjukkan pukul 2 malam. Mika baru saja terlelap. Wajah polosnya tampak kelelahan karena sejak maghrib dia terus menangis. Bu Devi dan Pak Wito memanfaatkan keadaan itu untuk merebahkan diri. Mata mereka terlihat lelah dengan kantung mata yang membengkak. Terlebih pada Bu Devi yang memang lebih banyak menggendong Mika. Seluruh tubuhnya kini merasakan pegal-pegal dan nyeri. Baru saja mereka terlelap, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan tingkah anaknya yang memanggil-manggil nama Tante Niki. Mika tampak berjalan menuju sudut rumah. Dia pun tertawa dan bicara seolah ada orang yang mengajaknya bermain. Bu Devi kemudian membuntuti Mika dari belakang. Pak Wito juga menemani istrinya. Melihat gerak-gerik anaknya yang mulai aneh, tak selang beberapa lama kemudian, mereka melihat anaknya melambaikan tangan, seolah melepas perpisahan. Dan yang membuat Pak Wito merinding adalah ketika anaknya itu melepas perpisahan dengan menyebut nama Tante Niki. Suasana kembali mencekam setelah Bu Devi mencium bau kandil yang semerbak. Pak Wito kemudian meraih tangan Mika dan mencoba untuk bertanya tentang siapa yang sudah mengajaknya bermain. Tapi lagi-lagi Mika hanya diam membisu. Tatapan matanya kosong hingga dia pun kembali tidur di pelukan Pak Wito. Tak terasa azan subuh berkumandang. Pak Wito sendiri segera mengambil air wudhu untuk menunaikan kewajibannya. Saat melangkahkan kakinya, tak sengaja kakinya menginjak seonggok bunga. Entah bunga apa itu, yang pasti bunga itu mulai layu. Pak Wito masih merenung dan menyimpan bunga tersebut. Siang itu Pak Wito melamun sambil memikirkan keadaan anaknya yang belum membaik. Tiba-tiba tak sengaja ada seorang laki-laki yang menyapanya. Laki-laki tersebut tak lain adalah Pak Ustadz tetangganya. Pak Ustadz mencoba bertanya tentang keadaan anaknya yang sudah menyebar ke beberapa tetangga yang lain. Pak Ustadz sendiri merasa prihatin dan ingin membantu memecahkan persoalan keluarga Pak Wito. Pak Wito pun akhirnya menceritakan secara detail permasalahan yang menimpa putrinya itu. Tak lupa Pak Wito juga memperlihatkan bunga yang didapatnya di dalam rumah. Mendengar penjelasan itu,
Pak Ustadz hanya mengangguk. Dia diam dan membaca istighfar dengan suara yang sangat pelan. Di tangannya masih tergenggam bunga kandil dari Pak Wito. Anakmu terkena sawan mayit, Pak. Penjelasan dari Pak Ustadz membuat Pak Wito gemetaran. Dan untuk mengatasi hal tersebut, bunga-bunga itu harus ditaburkan di atas kuburan Niki. Karena bunga-bunga itu tak sengaja diambil Mike saat ikut merangkai bunga ketika hari meninggalnya Niki beberapa hari yang lalu. Pak Wito dan Bu Devi mengangguk dan rencananya akan pergi ke makam Niki. Tentu saja dengan izin pihak keluarganya. Sore itu, rencana Pak Wito dan Bu Devi untuk ziarah ke makam Niki gagal lantaran hujan deras disertai petir yang menyambar-nyambar. Maka diputuskanlah akan ke makam besok pagi. Tak terasa suara azan maghrib berkumandang. Tiba-tiba suara jendela bergerak ke kanan dan ke kiri. Bu Devi memandang heran karena jendela yang tadinya terkunci rapat kini bergerak dengan sendirinya. Tak jauh dari jendela, tampak putrinya sedang bermain dengan boneka. Baru saja Bu Devi mendekati Mike, sosok bayangan putih tiba-tiba melayang lalu berhenti tepat di depan jendela. Bu Devi kemudian berjalan mendekati Mike. Sosok itu menatap tajam dengan wajah marah dibarengi dengan aroma anyir menusuk hidung. Sosok menyeramkan menyerupai Niki itu lalu menjulurkan tangannya, seakan ingin menyeret tubuh Mike. Sontak saja Bu Devi berteriak, membuat suaminya yang sedang sholat maghrib kaget. Segera Pak Wito berlari ke dalam kamar. Pak Ustadz yang kebetulan mampir ke rumah Pak Wito tak sengaja mendengar penjelasan dari Bu Devi sambil ketakutan dan nafas yang tersengal-sengal. Bu Devi kemudian mengatakan kalau dia melihat sosok menyeramkan menyerupai Niki. Sosok itu tersenyum ke arah Mike. Wajah Niki terlihat pucat mengelupas. Rambut panjang yang terurai serta kuku jari tajamnya hitam memanjang. Setelah mendengar cerita dari Bu Devi, Pak Ustadz kemudian membentengi rumah tersebut dengan ayat kursi. Dan terlebih pada Mike bocah kecil itu, yang jiwanya masih suci. Dia masih bisa merasakan hal gaib yang muncul. Mike kemudian dibacakan doa-doa agar lebih tenang saat tidur. Pak Ustadz juga menjelaskan kalau sosok yang menyerupai Niki itu adalah jin pengganggu yang ingin memiliki raga Mike. Malam itu keluarga Pak Wito bisa beristirahat dengan nyenyak setelah rumahnya dibentengi oleh Pak Ustadz. Pagi pun tiba. Pak Wito dan Bu Devi dan Pak Ustadz datang ziarah ke makam Niki. Setelah itu mereka pun menaburkan bunga-bunga yang telah diambil oleh Mike. Akhirnya kehidupan mereka pun berlangsung normal kembali. Mike juga mulai membaik. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.